Sumatera Barat atau lebih populer dengan sebutan Ranah Minang memiliki kelebihan spesifik. Bundokan Duangnya melahirkan banyak tokoh hebat. Ramah Indonesia itu adalah perempuan pertama yang mendirikan sekolah perempuan atau muslimah di Indonesia, kalau tidak di dunia. Di Indonesia. Ya, dan ditiru oleh Al-Azhar. Padusinya, propagandanya, perempuan dari Permi adalah Rangkayo Rasuna Said, pahlawan nasional. Rangkayo Rasuna Said berdua dengan Ibu Rahmah Indonesia mendirikan Dinia Putri. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat atau lebih populer dengan sebutan Ranah Minang memiliki kelebihan spesifik. Bundokan Duangnya melahirkan banyak tokoh hebat. Ketika pemerintah mengumumkan nama-nama tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2025, ternyata salah seorang di antaranya adalah anak orang Minang, lahir, besar, dan mengabdi untuk anak-anak negeri, berjuang demi kemerdekaan bangsa, dan tetap mengibarkan sang merah putih. Pengakuan pemerintah sekaligus menjadi jawaban tentang pentingnya perjuangan Rahmah El-Yunusiah. Beliau meninggalkan sekolah yang dipimpin kakaknya, kemudian mendirikan sekolah khusus putri. Kehadiran sekolah itu sekaligus memperkokoh posisi Rahmah El-Yunusiah merupakan orang pertama yang mendirikan sekolah Islam khusus putri di Indonesia. Rahmah Indonesia. Ramah Indonesia itu adalah perempuan pertama yang mendirikan sekolah perempuan atau muslimah di Indonesia, kalau tidak di dunia. Di Indonesia. Ya, dan ditiru oleh Al-Azhar. Kehebatannya adalah dia gigih. Kenapa didirikan sekolah perempuan? Karena pada suatu hari dia ingin bertanya tentang fikih perempuan kepada INYDR di dalam kelas, tetapi malu-malu. Sementara peserta didik laki-laki ragu-ragu bertanya, yang ini malu-malu, yang ini ragu-ragu, sama saja. Akhirnya tidak terungkap bagaimana fikih perempuan itu sebenarnya. Hingga kemudian dia minta kepada kakaknya agar diizinkan membuat sekolah perempuan. Itu Dinia Putri. Kiprahnya pun diakui oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Rahmah El-Yunusiah merupakan tokoh pendidikan dan cendekiawan muslim. Beliau lahir di Padang Panjang, anak bungsu dari Syekh Muhammad Yunus, seorang kadi nagari di Pandai Sike. Sejak kecil, beliau telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian ia diasuh serta dididik oleh kakaknya, Zainuddin Labai dan Muhammad Rashad. Di samping menuntut ilmu di perguruan Dinia School yang dipimpin oleh Zainuddin Labai, Rahmah juga berguru kepada Abdul Karim Amrullah serta ulama-ulama besar lainnya seperti Syekh Daud Rashidi dan Jamil Jambe. Rahmah tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga ilmu kebidanan dan ilmu kesehatan. Pada 1 November 1923, atas bantuan Zainuddin Labai, Nanisah, serta organisasi Dinia School, Rahmah mendirikan Madrasatul Dinia Lil Banat. Perguruan ini akhirnya lebih dikenal dengan nama Perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Di tahun 1930 terjadi pergerakan politik. Dari Sumatera Tawalib lahir Permi.
Persatuan Muslimin Indonesia. Dan inilah cikal bakal nasionalisme, perjuangan menentang Belanda, Indonesia merdeka. Itu dari Permi. Itu lahirnya dari Tawalib. Disitulah kita mengenal trio Permi. Pertama, Ilyas Yaakob, pahlawan nasional di pesisir selatan. Orang Kepencong, Bayang. Kemudian Mukhtar Lutfi yang dikenal di Makassar, tetapi Mukhtar Lutfi orang Balingka. Masih keluarga dari Syekh Daud Rashidi, masih berfamili dengan Buya Datuk Pelemokayo yang kukunya dicabut oleh Jepang. Begitu mana. Tetapi yang mendirikan sampai sekarang Masjid Raya Makassar yang dikenal sebagai Masjid Mukhtar Lutfi itu. Pahlawan nasional. Ini lahir dari Permi. Yang satu lagi Buya Jalaluddin Taib, Balingka, yang akhirnya menjadi guru sampai ke SMA. Guru SMA 1 Biruko. Ini pendiri Permi. Padusinya, propagandanya, perempuan dari Permi adalah Rangkayo Rasuna Said, pahlawan nasional. Rangkayo Rasuna Said berdua dengan Ibu Rahmah Indonesia mendirikan Diniyah Putri. Dari mana datang? Dari Halakah Surau. Wah, sistem pendidikan Halakah Surau itu Q&A. Ada question, ada answer. Ada tantangan, ada solusi. Perhatian ramah kepada nasib kaum perempuan semakin terlihat pada zaman Jepang. Pembukaan rumah kuning atau rumah bordir di Minangkabau sangat menyentuh perasaannya. Tidak saja kegiatan itu melecehkan kaum perempuan, tetapi di mata Rahmah, kegiatan itu juga bertentangan dengan ajaran Islam dan adat Minangkabau. Rahmah mengorganisir penentangan pembukaan rumah kuning di Minangkabau dan usahanya didukung oleh organisasi kaum perempuan Minangkabau. Mereka menentang kekuasaan politik Jepang serta penggunaan kaum perempuan Minangkabau sebagai wanita penghibur di rumah kuning tersebut. Akibat penentangan itu, Jepang terpaksa mendatangkan wanita penghibur dari Singapura dan Korea. Perjuangan Rahmah tidak hanya ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan semata, tetapi juga berjuang demi bangsa dan tanah air. Rahmah adalah tokoh yang tidak mau bekerja sama dengan penjajah Jepang. Rahmah menolak subsidi yang diberikan pemerintah Belanda. Sikap yang sama juga dia perlihatkan kepada penguasa Jepang. Bahkan ketika berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai ke telinganya, Rahmah segera menurunkan bendera Jepang dari sekolahnya dan menggantinya dengan bendera merah putih. Rahmah adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang. Perjuangan Rahmah telah menarik perhatian banyak kalangan dan telah menyebabkan dia menerima berbagai penghargaan atas jasa-jasanya. Salah satu penghargaan itu ia terima dari Universitas Al-Azhar yang memberinya gelar Syekhah, sebuah gelar kehormatan dan merupakan gelar pertama yang dianugerahkan kepada wanita. Rahmah El-Yunusiyah menutup usia pada tanggal 26 Februari 1969. Sampai jumpa.
Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.